Bab 325. Masuk rumah sakit. Melihat keheningan di antara hadirin. Tidak ada yang berani menatapnya. Hyung Tae Park tersenyum. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang mau membuktikan kehebatan beli diri kalian. Kalian benar-benar sekelompok pengecut. Di tanah negara Neslandia. Di depan semua orang Neslandia. Memprovokasi seperti itu. Siapa yang tahan? Tapi semua orang tidak berdaya. Bahkan yang jago bela diri seperti Vincent tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah orang lain melakukannya? Yang lain bila menyerangnya hanya menggali kubur sendiri. Saat mereka bertatapan langsung dengan mata tajam Hyung Tae Park, semua orang ketakutan dan segera menundukkan kepala. Hahaha. Negara sebesar ini tidak ada yang berani membuktikan bela diri Neslandia. Aku benar-benar kecewa. Negara yang terbelakang. Untuk gengsi di depan Felicia. Hyung Tae Park secara terbuka memprovokasi seluruh Neslandia. Felicia tidak bisa menahan diri bertanya dengan suara rendah. Kakak ipar, apakah dia benar-benar kuat? Nathan tersenyum. Hanya seekor kutu. Dalam 5 tahun medan perang, Nathan telah melihat terlalu banyak. Daya tempur Skynia adalah yang paling buruk. Mata Hyung Tae Park tiba-tiba tertuju pada Nathan. Kenapa? Apa kamu akan menantangku? Melihatnya berjalan dengan Felicia. Dia sudah ingin memberinya pelajaran. Nathan tidak berbicara. Hanya melangkah maju menuju Hyung Tae Park. Hyung Tae Park tampak bersemangat. Haha. Bagus sekali. Akhirnya ada yang maju. Melihat Nathan yang berjalan mendekat. Dia sudah memikirkan 10 cara untuk menganiaya Nathan. Dia akan menunjukkan kepada Felicia apa itu pria sejati. Dalam sekejap mata. Nathan berjarak kurang dari 5 meter dari Hyung Tae Park. Nathan mengepalkan tangan kanannya. Sampah. Bodoh. Hyung Tae Park meremehkan. Menurutnya, gerakan Nathan banyak celah. Hyung Tae Park tanpa sadar ingin menghadang. Tetapi begitu mereka bersentuhan, wajah Hyung Tae Park berubah drastis. Kecepatan pukulan itu di luar imajinasinya. Menutupi matanya dalam sekejap mata. Duar. Pukulan ini mengenai wajah Hyung Tae Park dengan keras. Dia terbang seperti layangan putus. Semburan darah muncrat keluar dan belasan gigi beterbangan. Tubuh Hyung Tae terbanting ke tanah setelah terlempar sejauh puluhan meter dan mematahkan 2 pohon. Hyung Tae Park menutupi wajahnya. Berguling dan menjerit kesakitan. Adik-adik. Tidak boleh menghina Neslandia ya. Nathan memarahi kemudian pergi bersama Felicia. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Iblis Hyung Tae Park akan begitu mengenaskan. Bisa-bisanya dipukuli oleh Nathan menjadi seperti ini. Sekarang sepertinya taekwondo yang seperti sampah. Hal ini menyebar dengan cepat. Pada saat ini, di Mirage Plaza, perusahaan baru Kirana. Kirana sedang mendiskusikan kerjasama dengan Gochang Park. Gochang Park ingin mengembangkan bisnis di Anhemia. Setelah beberapa kali inspeksi, ia menemukan bahwa perusahaan Kirana memiliki potensi besar dan merupakan pilihan yang baik untuk bekerja sama. Gochang Park menerima telepon. Apa? Anakku masuk ke rumah sakit. Wajah Gochang Park berubah seketika. Apakah Tuan Gochang Park baik-baik saja? Kirana bertanya. Nona Kirana. Aku harus pergi dulu. Anakku dipukul orang. Saat ini berada di rumah sakit. Aku harus pergi melihatnya, kata Gochang Park. Aku akan ikut bersamamu. Kirana sangat menghargai kerjasama ini. Baik, keduanya segera sampai di rumah sakit. Siapa yang memukulnya? Gochang Park bertanya. Seorang pria bernama Nathan Clark. Apa? Nathan Clark. Wajah Kirana langsung berubah. Bab 326. Masalah. Gochang Park segera bertanya. Apakah Nona Kirana tahu tentang orang ini? Itu suamiku. Kirana menjawab dengan jujur. Hehe. Nona Kirana. Bukankah ini kebetulan? Suamimu memukuli anakku sampai begini. Coba kamu jelaskan. Gochang Park sangat marah. Laporan cedera. Hyung Tae Park menderita beberapa patah tulang. Pelipis dan hidungnya patah ke dalam. Ini berarti Hyung Tae Park sudah tidak berguna. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan. Pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Masalah ini tidak akan berakhir. Sejujurnya, orang terkaya August Kinsman adalah pendukungku. Aku pasti akan mengejar masalah ini sampai mati. Gochang Park tampak tegas.
Kirana datang ke tempat yang sepi dan segera menelepon Nathan. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah membuat masalah? Nathan tampak terkejut. Ah, aku membuat masalah. Apa kamu memukul orang? Kirana bertanya dengan marah. Ya, aku memukul orang. Tapi itu pertarungan persahabatan. Orangnya pun mengatakannya sendiri. Bila terluka urusan masing-masing. Kata Nathan. Aku harus bilang apa? Kenapa kamu selalu membuat masalah? Kali ini kamu punya masalah besar. Kirana sangat marah dan menutup telepon. Kemudian, dia mencari Gochang Park, Tuan Gochang Park. Masalah ini memang kami yang lakukan. Aku harap kita bisa selesaikan dengan damai. Kami akan membayar semua biaya pengobatan dan sejumlah kompensasi. Gochang Park meliriknya dan berkata dengan dingin. Enak saja. Itu terlalu mudah untukmu. Kirana bertanya. Lalu menurut Tuan Gochang Park apa yang harus dilakukan? Gampang saja. Rasa sakit anakku ditanggung suamimu 2 kali lipat. Anakku patah 12 tulang rusuk. Suamimu harus dipatahkan 24. Hal yang sama berlaku untuk luka lainnya. Kemudian, kamu menemaniku 1 malam. Maka aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas masalah ini. Gochang Park memberikan solusi. Saat pertama kali dia melihat kecantikan Kirana, dia sudah menginginkan dirinya. Ini adalah kesempatan. Tidak bisa. Kirana segera menolak. Kami akan berikan kompensasi. Katakan jumlahnya. Kami sanggup membayarnya. Kata Kirana. Gochang Park mencibir lagi. Kompensasi. Apakah kamu pikir aku kekurangan uang? Cuma ini caranya. Jika kamu tidak setuju, aku akan meminta keluarga Kinsman untuk berbicara denganmu. Kekuatan keluarga Kinsman. Nathan akan menderita sakit berlipat ganda. Dan menistakan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan keluarga Kinsman. Mereka benar-benar bukan apa-apa. Seperti gajah dan semut. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Gochang Park berkata dengan dingin. Setelah meninggalkan rumah sakit, Gochang Park datang ke Anhemia Villa untuk pertama kalinya dan meminta bantuan dari August Kinsman. Kirana dan Nathan. Aku Alibek. Aku di sini atas perintah Tuan August Kinsman untuk memperingatkan Anda. Sebelum jam 12 malam ini, Anda berdua harus pergi ke apartemen Lafay untuk menerima hukuman. Maka masalah ini akan selesai. Bila tidak, keluarga Kinsman akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghadapimu. Alibek memperingatkan. Ya, kamu harus membayar harganya. Gochang Park berteriak. Sepertinya kalian salah paham. Putramu yang memprovokasi lebih dulu. Mengatakan bahwa itu adalah pertarungan biasa. Tidak apa-apa bila terluka. Felicia membela. Prok-prok. Gochang Park bertepuk tangan. Felicia melihat puluhan teman sekelas muncul di belakangnya. Tidak. Nathan dan Felicia yang saling berpelukan di sekolah. Kyung Tae melihatnya dan langsung menghentikannya. Kemudian dipukuli Nathan. Ya. Jelas Nathan yang memprovokasi dan memukul lebih dulu. Aku juga mendengar Nathan menghinanya. Mengatakan bahwa taekwondo adalah sampah. Duar. Felicia sangat terkejut. Orang-orang ini memutar balikkan fakta. Bersambung.